Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat pagi, semoga sehat semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai chromogenic materials. Jadi, perkenalkan dulu, saya Sakofa Muhammad Syafisah Tajidai dari panel 23117 Chromogenic materials. Apa yang disebut dengan chromogenic materials? Jadi, chromogenic materials adalah material dia yang memiliki sifat dapat berubah warna apabila terpicu oleh adanya voltase, terus dipicu oleh cahaya maupun thermal gitu kan. Jadi ada tiga jenis material di sini yang apa namanya yang saya rangkum. Ada electrochromic material, ada photochromic material, ada thermochromic material. Nah, sesuai namanya, pertama electrochromic material, warna dari material akan berubah apabila adanya voltase. Terus yang photochromic material, warna dari material akan berubah apabila terpapar cahaya gitu. Lalu yang terakhir ada thermochromic material, jadi dia dipicu oleh perubahan suhu. Nah, di sini kita langsung ke contoh dan mekanismenya aja ya. Jadi contoh dan mekanismenya ini pertama ada smart glass. Di sini ada video. Jadi ini ada kaca nih. Dia kalau misalkan dinyalain jadi bening, kalau dimatiin jadi jadi apa namanya? Jadi buram gitu. Nah, kayak gitu. Jadi dia di sini pakai chromogenic materials juga. Dia sistemnya kayak gini nih. Jadi di dalam kaca itu ada interlayer film, ada liquid crystal layer, ada liquid crystal filmnya. Jadi kalau apabila dia mati, kristal ini akan dapat menutupi kacanya, jadi dia nggak tembus pandang. Terus nanti kalau dinyalain, si kristalnya ini mengizinkan cahayanya masuk, jadinya kacanya tembus pandang kayak gitu sih. Nah, ini contoh yang apa namanya electrochromic ya. Lalu kita lanjut, ada auto dimming mirror pada mobil-mobil zaman sekarang biasanya udah pakai kaca yang seperti ini nih untuk kaca tengahnya ya. Jadi dia apabila di dim itu akan meredupkan kacanya itu. Jadi fungsinya untuk apa sebenarnya? Ini untuk ini sih, alasan keselamatan dibuat seperti ini, disematkan seperti ini di mobil-mobil zaman sekarang menggunakan chromogenic materials. Jadi dia sistemnya kayak gini, layer terluar dari kacanya itu adalah kaca biasa, lalu layer terdalamnya baru itu si mirrornya, cerminnya. Nah, di dalamnya itu ada electrochromatic layer, ada electrolyte, ada ion storage. Nah, ini sebenarnya nggak hanya ini ya sistemnya. Jadi sistemnya ada juga yang pakai electrochromatic layer. Jadi di sini nanti ada sensor cahayanya di sini, terus masuk ke electrochromatic layer, lalu dia apa namanya? Dia meredupkan kacanya. Ada juga yang langsung. Jadi dari kacanya itu sendiri dia udah pakai yang ini yang apa namanya? Yang sensitif terhadap cahaya. Jadi dia apabila di dim gitu kan, dia langsung meredup. Ada juga yang seperti itu. Mungkin itu aja mengenai chromogenic materials, bisa dilanjut ke materi lainnya. Terima kasih. Buka screen-nya. Oke. Oke, melanjutkan dari presentasi Kova. Jadi sekarang kita membahas tentang aplikasi dari material chromogenik itu sendiri. Yang pertama ada di bidang otomotif. Ada anti glare mirror. Ini adalah cermin anti silau. Dia materialnya berupa elektrokromik. Jadi dari cermin anti silau ini biasanya dipasang di spion kendaraan. Di spion kendaraan dia sifatnya ada sensornya. Jadi saat intensitas cahayanya mencapai threshold, dia akan langsung otomatis membuat cerminnya jadi sedikit lebih gelap biar nggak silau. Yang kedua ada skylight atau jendela atap. Jendela atap ini biasa dia terpasang di bagian atas atau atap dari mobil. Dia gunanya untuk penerangan secara natural, secara alami, dan dia biasanya materialnya bersifat termokromik.
Gunanya apa? Gunanya supaya saat saat intensitas cahaya matahari terlalu tinggi dan suhunya jadi panas, dia akan otomatis jadi gelap supaya suhu di dalam mobil terjaga tetap dingin dan nyaman untuk sang pengendara itu sendiri. Yang ketiga ada helm visor atau kaca helm ada di gambar. Itu dia sifatnya elektrokromik. Material ini gunanya supaya pengendara motor tidak silau saat memakai helm. Cara kerjanya, jadi di visor ini, di kaca depannya ini, nanti di helmnya ada saklar yang dia gunanya untuk mengatur aliran listrik ke kaca itu sendiri. Jadi saat kacanya dia menerima aliran listrik, dia akan menggelap atau sebaliknya. Tergantung kondisi dari saat kita menghidupkan saklarnya. Selanjutnya ada di bidang arsitektur. Di bidang arsitektur sama ada skylight juga, ada jendela atap. Yang kedua, yang unik ini ada color changing window seperti di gambar. Jadi di color changing window ini dia sifatnya gas kromik yang berubah warna, bukan cerminnya, bukan kacanya, tapi yang berubah warna adalah gas yang ada di dalam kaca itu sendiri. Jadi ini sebenarnya kacanya ada 2 lapis dan ada rongga di tengahnya. Di antara 2 kaca ini ada rongga. Dan rongga itu terisi gas yang apabila kita masukkan reaktannya, dia akan berubah warna jadi bening atau sebaliknya. Di contoh ini dia kondisi normalnya bening, terus saat dikasih reaktan dia berubah jadi warna biru. Seperti itu. Selanjutnya di bidang penerbangan ada dimmable window atau jendela yang dapat diredupkan. Jendela yang dapat diredupkan ini dia bersifat elektrokromik dan uniknya di sini saat dibandingkan dengan yang lain, kita dapat mengatur seberapa redup sih kita butuh kacanya itu. Jadi kita tetap bisa melihat keluar saat diredupkan. Cuma untuk biar kita nggak silau. Lanjut ada kelebihan dan kekurangan dari material kromogenik. Kelebihannya seperti berikut. Jadi kita pecah jadi beberapa macam material. Yang pertama ada kelebihan dari elektrokromik. Kelebihan dari elektrokromik sendiri, dia memiliki small switching voltage, di mana artinya kita cuma membutuhkan voltase yang kecil untuk merubah dari gelap ke bening atau bening ke gelap. Yang kedua ada tenaga cuma dibutuhkan saat perubahan. Jadi saat kita dari terang ke gelap misalnya, selama gelap kita nggak membutuhkan tenaga. Kita cuma butuh tenaganya saat kita menghidupkan saklarnya aja. Saat kita hidupkan saklar, dia hidup, terus dia otomatis jadi gelap. Saat kita matikan, setelah kita hidupkan, aliran listriknya kan langsung diputus lagi. Jadi dia cuma memberikan aliran listrik pada saat itu juga sampai warnanya jadi gelap. Begitu sudah gelap, dia akan mematikan listriknya, dan saat kita hidupkan lagi, dia akan berubah jadi terang lagi. Jadi listriknya nggak selalu mengalir. Seperti itu. Selanjutnya ada termokromik. Di termokromik sendiri, dia bisa berupa sistemnya pasif atau aktif. Dari sistem pasif ini, dia materialnya langsung menerima panas dari alam, seperti tadi yang skylight, dia langsung menerima panas dari sinar matahari untuk merubah warnanya. Yang aktif sendiri ini, dia sistemnya mirip seperti elektrokromik, cuma bedanya aliran listriknya itu digunakan untuk menaikkan suhu dari lapisan yang kita taruh di luar kacanya itu. Jadi saat kita hangatkan lapisannya, dia akan berubah warna dan sebaliknya. Selanjutnya, termokromik ini sangat berguna untuk menghindari pemanasan oleh sinar matahari. Seperti skylight tadi, dia fungsi utamanya adalah arahnya ke pengendalian temperatur. Jadi saat mataharinya terlalu terik, dia akan menggelap sehingga suhu di dalam ruangan atau di dalam mobil tidak akan memanas seperti di luar. Yang ketiga dari gas kromik, di gas kromik sendiri ini keunggulannya satu, dia memiliki transmitansi yang jauh lebih baik daripada elektrokromik. Jadi dia bisa
benar-benar bening atau benar-benar gelap. Lanjut, ada kekurangan dari semua itu. Yang pertama adalah kalau kita mau memakai sistem yang aktif, kita membutuhkan perakitan yang cukup rumit, di mana seperti kita tadi saat memakai helm, kita butuh saklar, kita butuh baterai. Di termokromik yang aktif juga kita membutuhkan lapisan tambahan yang bisa kita panaskan dengan listrik. Jadi tidak cukup dengan cerminnya, dengan kacanya saja. Yang termokromik yang pasif, ini kekurangannya dia nggak bisa ditaruh di jendela samping. Jadi dia cuma bisa ditaruh di bagian yang tidak digunakan untuk tempat kita memandang keluar. Jadi dia akan menutupi pandangan saat kita ingin melihat keluar dan di luar lagi panas-panasnya, dia akan otomatis jadi gelap. Jadi kita nggak bisa melihat keluar saat lagi panas. Lalu di kekurangannya gas kromik sendiri, di gas kromik ini membutuhkan perakitan dari segi pipa untuk gasnya itu masih terlalu rumit. Meskipun untuk generator gasnya sendiri sudah dihasilkan generator yang cukup kecil untuk dipasang dalam ruangan, dalam sela-sela tembok, tapi untuk pemasangan pipanya masih cukup rumit karena kita harus menjaga gasnya tetap di dalam dan tidak boleh bocor, seperti itu. Oke, terima kasih. Silakan berikutnya. Sudah. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis perlindungan cat serta mekanismenya. Perkenalkan, saya Andi, NRP 61. Yang pertama yaitu wax. Pelindung cat yang pertama yang kita bahas adalah wax, yang merupakan lapisannya ini jenis linen yang tipis yang dapat menutupi permukaan yang akan dicat. Jenis bahan point protection ini hanya bersifat sementara. Jenis wax itu hanya mampu bertahan 2 minggu sampai 6 bulan. Kebanyakan jenis wax, terutama untuk yang memiliki karakteristik wet look, ini pasti terdapat kandungan minyak di dalamnya, sehingga terasa lengket ketika Anda menyentuh permukaan yang akan dicat tadi. Yang kedua yaitu polimer atau plastik protection film. Jenis perlindungan cat ini biasa disebut dengan silane. Proses pelapisan cat menggunakan polimer, PTFE, glass vaccine, man-made, ataupun kombinasinya. Bahan ini dapat bertahan selama 3-5 bulan. Jenis perlindungan lain dalam kategori ini adalah premium sheet yang merupakan pelapisan cat terbaru dengan menggunakan protection film. Bahan yang digunakan dalam premium sheet yaitu plastik adhesif. Bahan ini dapat melindungi cat di daerah-daerah tertentu yang mudah tergores. Yang ketiga yaitu keramik. Jenis bahan paint protection ini memiliki sifat yang permanen dan dapat bertahan selama kurang lebih 2 tahun. Bahkan keramik bersifat keras dan tahan lama. Selain itu, sifat dari jenis bahan keramik lainnya adalah mempunyai penampilan yang gelap seperti cermin, sehingga permukaan yang akan dicat ini memiliki gaya wet look yang tahan lebih lama. Salah satu paint protection berbahan keramik adalah nano keramik. Jenis paint protection ini diproses dengan menggunakan teknologi nano yang menjadikan partikel keramik memiliki ukuran nano sehingga dapat menutupi pori-pori cat sangat rapat sehingga dapat mencegah kotoran dan debu ke dalam pori-pori cat. Proses pengerjaannya kurang lebih 2-3 hari ya, tergantung dari kondisi awal dan ukuran permukaan yang akan dicat itu seberapa banyaknya. Yang keempat yaitu wet glass. Wet glass adalah satu-satunya pelapis cat berteknologi permanen sistem di Indonesia. Berbeda dengan pelapis cat pada umumnya, wet glass ini bekerja dengan optimal, di mana tampilan wet glass semakin lama akan semakin mengkilap tanpa membutuhkan perawatan. Brand protection wet glass ini merupakan yang paling baik saat ini yang menawarkan kualitas yang begitu maksimal dan memuaskan. Ketebalan pengaplikasiannya pun cukup tipis, yaitu sekitar 0,8 mm, namun cukup kuat untuk menahan segala gangguan yang dapat membuat warna terlihat kusam. Wet glass dapat melindungi cat orisinil dari goresan sehingga mengurangi resiko terhadap perbaikan cat yang berakibat cat menjadi tidak orisinil. Untuk selanjutnya yaitu aplikasi dan kelebihan kekurangan akan dilanjutkan oleh Anggun. Silahkan. Tes. Ya, selanjutnya adalah aplikasi perlindungan cat. Nah, ini ada salah satu contoh aplikasi perlindungan cat untuk smart home, yaitu
cat untuk smart window. Jadi di sini untuk pengaplikasian cat pada smart window atau jendela cerdas ini bertujuan untuk mengontrol intensitas dan spektrum cahaya yang masuk ke ruangan sehingga dapat mengontrol temperatur di dalam ruangan. Nah, teknologi yang terdapat pada cat tersebut adalah karena adanya pigmen fotokromik atau pigmen cat yang kena ketika terkena cahaya. Dan ini seperti yang dijelaskan oleh Mas Wafan sebelumnya tadi. Nah, cat dengan pigmen ini tidak terlalu terlihat jika dikasihkan di luar ruangan. Nah, ini adalah gambar struktur pigmen cat yang sebelum terkena cahaya dan setelah terkena cahaya. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan perlindungan cat untuk besi. Nah, di sini ada 4 jenis cat, yaitu yang pertama wax. Di sini kelebihannya yaitu dia harganya lebih murah dibandingkan dengan cat pelindung yang lain. Nah, sedangkan kekurangan serta debu dan kotoran mudah menempel. Untuk selanjutnya adalah polimer plastik. Dia itu Nah, untuk polimer plastik, dia itu kelebihannya bertahan lebih lama daripada wax. Terus tahan noda dan perawatannya mudah. Kekurangannya itu dia harganya relatif mahal serta sensitif terhadap air hujan. Nah, selanjutnya adalah cat dari keramik. Nah, dia itu kelebihannya tahan lama, dapat mencegah oksidasi udara dan melindungi dari sinar UV. Kekurangannya dia harganya sangat mahal. Dan yang terakhir adalah ada wet glass. Dia kelebihannya perawatannya mudah, perlindungan permanen, dan melindungi dari korosi. Untuk kekurangannya harganya mahal bisa mencapai 20